Semesta Bicara. Kali ini kita akan mendatangi klien kita yang dimana dia salah satu pengelola salah satu resto terkenal di daerah Jakarta Selatan. Seperti apa aja obrolan kita, dan kita akan membahas apapun yang dia tanyakan, masih tetap di Semesta Bicara. Halo Mbak Tiara. Halo Mas Anton. Apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, sahabat semesta, ini adalah Mbak Tiara. Halo. Dia adalah salah satu klien kita yang akan kita bedah. Dan apapun yang dia tanyakan, kita akan lihat seperti apa. Semesta Bicara. Kita akan sedikit berkenalan dengan klien kita, yaitu Mbak Tiara. Halo Mbak. Halo Mas Anton. Boleh sedikit ceritain nggak tentang backgroundnya Mbak Tiara sendiri nih? Apa sih yang sedang dikerjakan oleh Mbak Tiara? Oke, hai sahabat semesta ya bilangnya ya? Sahabat semesta. Hai sahabat semesta, saya Tiara White. Saya seorang Master of Ceremony. Saya juga presenter, saya juga penyanyi, dan saya juga entrepreneur. Tuh. Banyak banget ya ternyata. Banyak ya. Banyak, tapi nggak apa-apa. Tapi ini yang seru. Dan kira-kira apa yang nanti akan ditanyakan Mbak Tiara, nggak apa-apa dong kalau kita ambil di frame-nya. Boleh dong. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mau itu yang lebih pribadi, privacy dan lebih spesifik, nggak masalah. Jadi kupas tuntas ya? Kupas tuntas. Siapa takut? Tapi dia adalah salah satu klien kita. Dalam kesempatan ini, Ya. kebetulan sahabat semesta, aku bawa kartu tarot. Jadi ini adalah momen dimana yang pas banget untuk kita, mungkin Mbak Tiara ya lebih tepatnya, untuk bertanya tentang permasalahan cinta, karir, dan juga yang pasti adalah keuangan dari seorang Mbak Tiara di sini. Dan nggak sabar. Kebetulan itu adalah kayaknya pertanyaan yang ingin saya tanyakan semuanya. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang kita bilang adalah pertanyaan yang klise sebenarnya. Betul. Orang tuh selalu ingin tahu tentang jodoh, rezeki, dan juga yang pasti adalah usahanya seperti apa. Gitu. Ya. Mari buat Semesta Bicara, kita akan lihat. Mbak Tiara, Yes. ini kan sebagai seorang entertainer dan juga entrepreneur juga ya. Kira-kira untuk kedepannya akan seperti apa, dan sekarang ada nggak sih hambatan yang bakal ditanyakan oleh Mbak Tiara sendiri? Pertama aku pengen lihat dari segi, of course, pekerjaan. Oke, pekerjaan. Pekerjaan. Ya. Ya, rezeki dan sekitarnya. Ya, itu akan relate nanti dari Oke, ya. awal pekerjaannya dulu lah ya. Kita akan lihat ya. Jadi pekerjaan yang sekarang di tahun 2026 ini untuk seorang Mbak Tiara White ini akan seperti apa? Semesta Bicara. Six of Pentacles. Oke. Ini kartu yang sangat bagus untuk memulai satu karir. Oh. Aku bilang adalah Six of Pentacles ini adalah keuangan yang bagus. Amin. Keuangan yang bagus. Di tahun 2026 ini kita lihat ya, justru nanti Mbak Tiara ini akan mendapatkan jackpot yang tidak terduga di tahun 2026. Wah. Nih lihat nih, ada satu orang yang memberikan suatu, mungkin bisa dibilang adalah networking atau link lah yang lebih baik ke depannya. Tapi itu berimpact ke keuangan nanti. Jadi bukan hanya link dan juga networking yang diberikan oleh dia. Ada yang buka jalan lah ya? Ada yang buka jalan. Dan ini berpengaruh nanti untuk keuangan dari Mbak Tiara sendiri, gitu. Karena kalau kita bilang Six of Pentacles, ini uang ini bisa kita bilang adalah uang yang didapat yang secara tidak diduga, gitu. Karena kan di sini kita lihat ya, ada di sini ada tangan memberi tapi tidak ada orangnya. Berarti intinya dari seseorang yang tidak diduga. Kemungkinan besar ya itu mungkin investasi atau yang selama ini misalnya berteman atau apa, itu akan mendapatkan impact yang lebih bagus. Oke. Di situ. Oke. Gitu. Dan coba kita ambil satu kartu lagi untuk memperjelas ya, Semesta Bicara. Oke. See? Apa Two itu? of One. Jadi keinginan. Jadi intinya di tahun 2026 ya, mudah-mudahan ya, sekali lagi kita bilang ini prediksi dan aku hanya membaca tanda dan simbol di sini. Oke. Ya, aku membaca tanda dan simbol di sini yang aku ceritakan kepada Mbak Tiara. Di mana adalah Two of One ini adalah keinginan yang relate, keinginan yang sejalan. Jadi kemungkinan kita bisa bilang bahwa resolusi atau keinginan di tahun 2026 ada, misalnya dari 5 resolusi itu ada 3
Jadi kemungkinan besar ada setengah dari situ akan terwujud, gitu. Jadi ada 3 atau 2 yang terwujud di tahun 2026. Ya, aku nggak tahu ya dari profesinya seperti apa, tapi at least perjalanannya bukan tidak ada hambatan, tapi masih bisa diterobos lah, atau dalam arti masih bisa dijalanin lah. Semua orang pasti punya kendala pasti gitu. Tapi ini bisa dilewatin oleh Mbak Tiara di tahun 2026. Gitu. Oke, dari kartu yang aku buka tadi, Mbak Tiara, kira-kira gimana tuh? Adakah yang masih mengganjal dari Mbak Tiara sendiri? So far sih kalau untuk urusan rezeki ya atau pekerjaan ya, memang pasti ada kendala pasti. Tapi kan tadi Mas Anton bilang bisa diselesaikan. Jadi aku kayaknya cukup untuk urusan rezeki dan pekerjaan. Yang aku ingin gali adalah percintaan. Percintaan. Kenapa aku masih sendiri Tuhan? Gitu. Berarti si karir aku geser dulu ke sini. Boleh. Semesta bicara tentang jodoh dari seorang Tiara, ya. Ingin lihat siapakah yang terbaik? Loh, ada kandidat dong. Kita lebih tepatnya kandidatnya dulu. Silakan, Mbak Tiara, kocok sesuka hati. Stop di mana? Terserah aku. Terserah. Terserah. Yang merasa Mbak Tiara yakin. Satu untuk kartu stop. aja ya? Ya, satu kartu. Pertama. Yakin? Yakin. Sip. Silakan ambil aja Mbak Tiara. Ambil satu. Kita langsung baca. Semesta bicara. Knight of Pentacle. Jadi gini, aku bilang bahwa kans jodohnya Mbak Tiara ini akan berjalan dengan seiring karir dan profesinya. Jadi kemungkinan besar Mbak Tiara ini akan mendapatkan jodoh yang bisa dibilang adalah dari dunia entertainer sendiri. Atau mungkin yang sama dengan nggak harus entertainment, tapi mungkin yang tipenya mirip-mirip lah. Tipenya mirip-mirip. Karena gini, ini adalah Knight of Pentacle. Jadi ada seorang yang membawa koin. Ini dalam arti gini, ini dalam circle yang bisa dibilang adalah di salah satu dunia kerja atau circle dunia kerja. Mbak Tiara itu kan adalah seorang entertainer atau entrepreneur gitu ya. Kemungkinan besar di dunia itu juga. Ya. Tapi silakan ambil satu lagi biar aku biar bisa boleh dari manapun nggak sih? Boleh, sangat boleh, nggak ada masalah. Oke. Semesta bicara. Apa itu? Strange. Nah ini nih yang jadi masalah sebenarnya. Aduh, kenapa lagi tuh? Ini kita lihat ya, di sini ini yang bisa kita bilang bahwa Mbak Tiara ini lebih dominan dan lebih alpha di sini. Dominan dan alpha. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk menunduki seorang macan ini agak singa ini agak sedikit berat. Mungkin karena yang tadi dia bilang ya, dia seorang independent woman. Nah, ini yang membuat pemikiran cowok ini kayak takut mendekat gitu. Lebih ke tempatnya lebih. Nggak gigit loh padahal. Ya itu makanya. Karena mungkin mereka melihat adalah Mbak Tiara ini di dunia entertain dia seorang yang sangat independen, yang bisa menghandle semuanya sendiri. Ya salah satunya adalah which is good dong. It's good, tapi ada beberapa pria yang mereka tidak bisa seperti itu gitu. Karena kalau kita melihat banyak sekali wanita yang sekarang tuh, kalau kita lihat ya sekarang banyak sekali yang dominan alpha sekarang. Wanita itu. Jadi itu yang membuat, ya bukan kita bilang sekarang proses untuk jadi mendapatkan jodoh agak sedikit lama. Ya nggak gitu juga, tapi karena sekarang itu kalau kita perbandingan cewek dan cowok aja itu udah 1:6, udah 1:7. Jadi kemungkinan besar kalau ada seorang yang alpha, ya kemungkinan besar itu kan tergeser gitu. Jadi dan bagaimana untuk supaya menjadi beta? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan ambil lagi kartunya. Haruskah? Oke, lanjut aja. Tunggu. Oke, aku ambil the last of the deck. Bagus. Last of the deck. Ini bagus. Kita lihat ya. Tuh kan, bener nggak? Ini adalah Three of Pentacle. Ya, Three of Pentacle semua adalah orang melihat Mbak Tiara ini adalah sesuatu yang sudah tidak membutuhkan seorang pendamping. Gitu. Nah, jadi solusinya adalah apa? Kalau aku bilang di sini, ini kan ada duit semua nih. Ini sebenarnya kartu Mbak Tiara nih bagus sebenarnya. Karena ini pentacle, duit semua. Jadi coba mulai bukan hanya membuka diri, tapi lebih tepatnya adalah
ya aku sih nggak tahu ya dengan gaya hidup, pola hidup dari seorang Tiara kayak lu gini nih misalnya, lu bilang bahwa gue mah biasa aja, tapi belum tentu orang melihatnya seperti itu, gitu. Karena bisa jadi orang melihatnya adalah ini terlalu superior, ini terlalu dominan, ini terlalu apa gitu. Ya, dan aku kalau sama nanti pasangan itu orangnya tipenya penurut loh. Orangnya pengabdi gitu. Tapi kita bisa baca nggak dari cara omongan dia? Dari pertama kita omongan dia, apa? Lebih dominan. Oh gitu. Gitu. Baiklah, lanjut. Jadi itu yang harus dikorek ya. Ini sedikit lagi koreksi untuk Mbak Tiara sendiri ya. Bahwa kalau kita ingin menjadi seorang beta, ya, berarti kemungkinan besar kita harus menurunkan frekuensi kita. Frekuensi bukan berarti kita harus menurunkan harga diri, ya, dan menurunkan level kita. Tapi kita hanya menurunkan frekuensi beta. Kita menurunkan alfa kita yang jadi beta. Caranya apa? Ya mungkin Mbak Tiara lebih paham lah ya. Karena banyak sekali orang tuh yang sekarang terjebak di kebiasaannya dia sendiri, ya, gitu. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Itu jadi, aku sadari sih. Jadi bukan karena dia yang sudah bisa melupakan gitu, ternyata enggak gitu. Gitu. Mungkin karena sudah terlalu lama ya sendiri, jadi kan kita sebagai perempuan juga melakukannya segala sesuatunya ya sendiri gitu. Oke, tadi Mas Anton bilang aku harus menurunkan frekuensi. Betul. Bukan berarti menurunkan harga diri. Betul. Untuk perempuan di luar sana yang alpha seperti aku, bagaimana kita men-switch dari alpha itu ke beta? Ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Buat sahabat semesta semua, ini salah satu poin yang penting untuk kita seorang alpha. Gimana caranya kita men-switch untuk menjadi beta? Yang pertama adalah kita itu kan alpha itu sebagai seorang yang selalu pembicara terus dan selalu menjadi sorotan atau lebih center point lah. Kita selalu berbicara. Yang penting untuk di sini adalah kita menurunkan level kita di jadi beta itu adalah kita hanya sebagai seorang pendengar di sini. Pendengar itu bukan berarti kita tidak tahu apa-apa gitu. Tapi ini adalah salah satu trigger atau cara yang baik untuk kita memulai menjadi seorang beta di sini. Gitu. Jadi ears untuk orang. Betul, setuju. Karena gini loh, pertama kali kita berkenalan dengan seseorang, kita menjabat tangan seseorang, kita udah bisa menebak cara dia megang, cara dia meremas tangan kita, dan cara dia pertama kali melafalkan vokal namanya dia. Ya. Dari eye contact aja, body language orang. Dari body language. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Kalau orang tidak bisa merasakan frekuensi itu mungkin dia biasa-biasa aja. Tapi dengan sekarang misalnya dengan umur yang seumuran dengan Mbak Tiara sendiri, dia sudah bisa merasakan itu karena dia sudah biasa banyak bertemu dengan orang-orang. Iya, betul. Kira-kira benar nggak seperti gitu yang Mbak Tiara rasain coba? Betul. Jadi orang tuh kayaknya kalau ngeliat aku memang pertama-tama tuh kayak mengintimidasi gitu kan ya. Padahal enggak loh, beneran deh, aku tuh orangnya ramah banget, sumpah deh. Nah itu dia. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah itu. Ingat buat sahabat semesta semua, kalau kita ingin membuat sesuatu lebih baik, kita harus melihat packaging kita dulu. Dalam arti gini, kita harus membiasakan packaging kita itu lebih ke sebagai seorang yang datang membawa gelas kosong. Gitu. Kita datang sebagai membawa gelas kosong. Jadi jangan kita bertemu orang itu kita membawa gelas penuh. Karena itu akan membuat orang itu ya. That's really good. Nah, itu pertama aku dengar. Serius. Gitu. Kalau aku sudah pertama kali ketemu sama orang sudah mempersiapkan diri aku di sismi, gitu. So ini saran yang baik buat aku. You're right. Jadi kita datang sama orang itu di gelas kosong. Jadi gelas kosong. I like that quotes. Biar dia yang isi, kita yang nampung, dan kita mendapatkan ilmu yang lebih dari dia. Oke, Mas Anton. Jadi yang ingin aku tanyakan, jadi sebenarnya ini ada beberapa yang sudah mendekati, ya kan? Tapi again and again biasanya ya jangan sampai amit-amit, jangan sampai jadinya ya sendiri lagi. Nah, dari antara yang sudah mendekati ini, kira-kira cirinya tuh yang mana yang ada potensi untuk husband material? Oke. Ada 2 atau 1? Aduh, 3. Buset, 3. Enggak, tapi ini inget ya, ini hanya prosesnya teman loh. Jadi jangan salah sangka ya.
Berarti intinya aku bilang potensialnya aja ya, potensial dan persentase yang besar yang mana ya? Bener, jadi aku ingin eliminasi, jadi biarkan satu yang fokus gitu. Berarti ambil 3 kartu. Ambil 3 kartu, tutup dulu semua. Nanti kita lihat potensinya di sini. Aku pegang dulu ya, cari ya. Boleh. Oke, ambil 3 kartu. Ini adalah 3 orang yang berbeda. Kita lihat potensinya. Sekali lagi, potensi persentase yang kemungkinan besar akan menjadi jodohnya. Oke, kita lihat yang... Atau mungkin orang baru, kan nggak tahu nih. Oh iya, makanya itu. Nah. Potensi yang pertama. 1 namanya siapa, 2 namanya siapa, 3 namanya siapa. Udah dong. Udah ya? Udah dong. Berarti yang 1 dulu ya. Ini gue baca yang 1 dulu ya. Berarti yang aku pikirin ini berarti yang namanya dulu. Nama yang 1 ya. Oke, 1 ya. Oke, 1. Potensial 1. Judgment. Kemungkinan besar ini level potensinya ini tidak lebih dari 50%. I knew it. Tidak lebih dari 50%. Potensi nomor 2 ya. Namanya sendiri yang ingat ya. Oke, potensi kedua kita lihat ya. Potensi kedua semesta bicara. Justru potensi kedua ini dia lebih dari 70%, 80%, 70%, 80%. Oh my god. Oke. Ini 70%, 80%. Dan kita lihat yang terakhir. King of Swords. Kemungkinan besar dia potensi di bawah itu. Jauh. Jauh di bawah 40% dia. Jadi kemungkinan besar adalah yang nomor 2 potensinya. Ya, bener nggak tuh? Gua nggak tahu gitu. Kenapa dia yang lebih berpotensi dibanding yang 1 dan 3 ini? Kenapa dia berpotensi? Ambil 1 kartu, taruh di sini. Sebelum aku ambil, karena porsi yang aku kasih ke mereka sama sebagai teman dulu untuk saat ini. Kenapa dia nih? 1 ya? Ambil 1 kartu, taruh di sini, di 2. Ambil 1 kartu, taruh di 2. Nih. Kenapa dia, si nomor 2 ini yang lebih potensinya lebih bagus? Semesta bicara, kita lihat. Kita akan membaca tanda atau simbol di sini ya. Deg-degan deh. Aduh, kayak masuk rumah hantu deh. 7 of Swords. Karena dia adalah orang yang bisa dibilang adalah tajam. Tajam itu dalam arti gini, dia fokus dan dia pingin mendapatkan juga, maksudnya gini, relate lah. Maksudnya dia juga kayaknya, maaf, dia pernah nikah ya? Yang 2? Yang ini bukan pernah nikah, tapi memang seperti menikah sudah lama. Dan akhirnya berpisah. Ya itu makanya, karena ada pedang di sini. Kemungkinan besar adalah dia orang yang bisa dibilang adalah fokus. Makanya potensi besar di sini. Gitu. Untuk dia menjalin hubungan dengan Mbak Tiara. Gitu. Karena di sini aku lihat dia adalah satu peperangan di sini, tapi dia bisa mengalahkan beberapa orang di sini. Gitu. Jadi kemungkinan besar adalah dia adalah seorang pejuang survival yang dia benar-benar ya udah gas aja, gua gas gitu. Wow. Bener gak kamu tuh? Oke gitu ya. Kira-kira ada orang baru nggak, kandidat lain yang nanti mungkin belum datang atau ternyata di circle aku dan ternyata potensi untuk menjadi my partner. Gitu. Ambil 1 taruh sini. Semesta bicara, kita lihat ya. Ada orang barukah? Semesta bicara. Ini gue juga belum lihat masalah kartunya. Tuh, 8 of Wands. Ada loh. Ada. Ini karena gue bilang ada tuh karena ada orang melempar panah di sini. Oh my god. Ya. Jadi kemungkinan besar ada di sini tuh. Oh, ada? Orang baru. Orang baru ya? Iya. Kan tadi pertanyaannya ada 3 potensi ini. Berarti ini belum pernah bertemu sama sekali? Ini belum pernah bertemu sama sekali. Kita nggak tahu. Kan Mbak Tiara, which is adalah pengelola resto juga kan? Ada pengelola resto juga. Kemungkinan adalah ketemu di sana. Gitu. Gitu. Oke, jadi 2026 ini seorang Tiara ini kemungkinan bisa mendapatkan pasangan nggak sih? Ambil 1 kartu lagi. Taruh sini. Semesta bicara. Queen of Pentacle. Ya, kemungkinan besar 2026 kamu dapat ya. Tapi bukan berarti harus menikah. Ya, pokoknya partner aja. As my partner. Karena kalau buat menikah di sini belum, tapi dapat di tahun 2026 ini. Karena nikah itu kan pakai proses ya, tenang. Jalanin dulu ya nggak sih, sahabat semesta. Itu dia maksud gua. Kamu buru-buru deh. Itu maksud gua. Jadi intinya di 2026 dapat lo Tiara. Amin.
Apalagi yang mau ditanyain? Coba. Dari rezeki, pekerjaan, percintaan sudah cukup lah ya. Percintaan cukup ya. Tinggal nanti proses membenahi diri untuk itu yang penting. Untuk bisa akhirnya menjadi alpha switch ke beta, membuat vibes-nya menjadi lebih laki-laki tuh jadi nggak takut gitu. Tapi ya. Mungkin itu yang lu nggak sadarin sebenarnya. Itu kali ya. Apa karena ngaruh aku anak pertama kali? Nah, jadi karena aku punya 3 adik di bawahku. Semua terjawab tuh, karena dia anak pertama, dia anak cewek. Betul. Biasanya anak cewek dan dia anak pertama, dia itu udah jelas dia akan menjadi seorang alpha. Gitu. Apa yang mau tanya lagi saya? Oke lah kita lihat kesehatan. Nah, Iya. Yang general aja, general ya. Kalau kesehatan gua ambil 3 kartu deh. Kesehatannya. Karena kita akan lihat kesehatan yang kemarin lu pernah mengalami, yang sekarang dan juga nanti lu kira-kira apa. Tapi gini, ini sekali lagi gue bilang adalah sebagai manifest kita untuk kita lebih berjaga-jaga. Kita yang tadinya biasa rutin pulang malam, makan gak jelas, terus ritme makan atau jam makannya juga nggak jelas, itu harus dirubah. Betul. Ini gitu ya, oke? Kemarin nih, gue baca dulu yang kemarin dulu ya. Oke, semesta bicara. Tuh kan, lu as of Pentacle. Kemarin lu ada permasalahan di kepala lu yang lu secara tidak langsung ya, gue nggak tahu lu vertigo, lu merasa maksudnya kemarin ya, pace. Jadi intinya lu kemarin pernah punya pemikiran yang sangat berat yang akhirnya memaksa lu untuk bekerja keras otak lu dan membuat lu menjadi sering sakit kepala dan sesak napas. Betul. Di tahun kemarin. Betul. Ya, tahun kemarin ya. Betul. Oke. Dan kita akan lihat di bukan yang akan ya, yang sekarang dia sedang hadapin. Oke? Apa itu? Semesta bicara. Oke, King of Wands. Lu sekarang harus berhati-hati sama dengan sorry ya, gue bilang adalah ginjal lu. Karena kenapa? Lu agak sedikit fokus di sana. Kenapa? Mungkin gue nggak tahu cara kerja lu, pola kerja lu yang membuat lu terlalu menjadi seorang yang hard worker. Akhirnya hal kecil seperti hal kecil seperti lu minum air putih lu banyak lewat. Iya betul sekali. Nah. Sampai sekarang tapi ya membiasakan lagi untuk tiap saat ingat jangan lupa minum air putih. Itu gue bilang sekali lagi semesta bicara. Karena gue lihat di sini ada orang yang sedang duduk dan ini lebih ke ginjalnya bermasalah. Ini warning buat dia. Iya betul. Warning buat Mbak Tiara bahwa dia harus lebih aware tentang minum air putih. Iya betul. Ya. Ini kita ngomong minum air putih loh, bukan minum yang ini gitu ya. Kita belum pernah ngomongin kayak gini loh, bener loh. Ya, iya, oke. Benar. Ini yang sekarang dia sedang dia alapin. Ya benar. Kita akan lihat di depannya, oke? Semesta bicara. Oke. Ini adalah Two of Swords. Betul. Ya mudah-mudahan lu tidak sakit hati lagi di kedepannya lah. Karena ini akan membuat lu menjadi lebih depres. Oke, jangan sampai ya, sudah pernah gagal, jangan sampai gagal untuk kedua kali. Nah, ini manifest buat lo. Oke. Untuk menjaga, untuk lu tidak sakit hati dan mempunyai ganjalan di dalam hati lo. Udah gitu aja. Aduh, karena itu lebih bahaya. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal toksik. Ya. Amin. Apa nih yang harus jadi jaga-jaga buat aku supaya nanti kedepannya aku tidak amit-amit untuk merasakan hal yang sama lagi. Oke. Kita buka kartu ya. Ya. Semesta bicara. Apa yang harus lu jaga dan lu hindarin? The Empress. Yang lu harus jaga dan lu hindarin di sini adalah konflik dengan teman dekat dan orang-orang circle terdekat lu. Jauhi konflik itu. Kenapa gue bilang di sini? Di sini adalah salah satu orang yang harus benar-benar menjadi seorang yang be yourself, gitu. Ya. Jadi kalau sesuatu yang circle-nya sudah tidak baik, ya lebih baik lo ya cabut lah, angkat kaki dari sana. Nggak apa-apa, lu sebagai teman nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya circle itu sudah menjadi toksik buat lu, gitu, itu lebih baik lu cabut. Gitu. Aku binder sih, pernah ada di circle toksik yang ternyata dijalin untuk sebagai teman dekat udah nggak suka lagi nih kayaknya nih, udah nggak nyatu nih hati, cabut. Tapi bukan berarti nggak berteman, masih ada temen, masih berteman. Mungkin itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Oke. Solusinya adalah dia harus cabut dari circle yang sudah tidak membuat lo menjadi seorang lu lah gitu, maksudnya seorang Tiara gitu.
Kalau ada orang yang ternyata berpotensi untuk kayak misalnya ngerubah lu menjadi seorang Tiara, ya udah lu cabut aja. Ya don't be, itu yang gitu. benar. Gitu. Gue mau nanya Ti sama lu ya. Apa? Dari semua kartu yang gue buka ini, kebenarannya berapa persen sih yang lu rasain? Overall ya? Ya, oke, overall. Oke, itu 70-80. 70-80%. Padahal kita belum pernah ngomongin hal kayak gini loh. Tapi Tapi dari hal kesehatan, rezeki, sampai percintaan, itu lo nyerempet-nyerempet bang. Beneran deh. Kenapa gue gak kasih lo 90-100? Karena biarlah itu menjadi sisanya evaluasi buat gue. Gitu. Tuh, sahabat semesta, itu benar. Jadi untuk kita memanifest diri kita, jangan kita menganggap semua ini selalu yang negatif itu kita tempel di otak dan di hati kita. Tapi kita sisain sedikit untuk kita berevaluasi dan kita membenahi diri kita sendiri. Dalam artian, manifest ini adalah sebagai cermin diri kita bahwa kita harus lebih berhati-hati. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Jadi untuk sahabat semesta semua, terima kasih banyak udah bareng sama Anton dan juga nih klien kita adalah Tiara di sini. Iya, terima kasih untuk sahabat semesta atas kesempatannya. Makasih Mas Anton. Sama-sama Mbak Tiara. Ini luar biasa kita hari ini ya, benar-benar mengedukasi juga loh. Jadi aku jadi tahu nextnya harus seperti apa gitu. Aku terima kasih juga sama Mbak Tiara udah mau dibuka kartunya untuk Semesta Bicara. Dan yang pasti selalu tonton Semesta Bicara di Celebtube TV dan like, share, komen, dan subscribe channel kita. Biarkan semesta yang bicara.